Hai Halkakis, balik lagi sama kita dengan aku Syahwa. Aku Brina. Dan aku Ivan. Selamat datang di FYP Talk, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berisi tentang hal-hal yang lagi viral di dunia maya. Bener banget, di sini kita bakalan ngebahas segala hal yang relate sama kehidupan mahasiswa, Gen Z, dan budaya digital yang kadang bikin kita agak sakit kepala tapi juga ketagihan, iya nggak sih? Nah iya tuh bener banget. Buat episode perdana ini kita mau mulai dengan satu fenomena yang kayaknya tuh udah jadi penyakit kronis di sosial media. FOMO alias Fear of Missing Out. Nah, siapa nih di antara Talkis yang ngerasa nggak bisa lepas dari HP? Sejam aja rasanya tuh udah gelisah. Tenang, kalian gak sendiri kok. Oke, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita ke obrolan yang seru. Nah oke, kita masuk ke topik utamanya nih. Kalian tahu nggak sih? FOMO itu tuh rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi happening. Misalnya pas lihat temen-temen nongkrong bareng tapi kita nggak diajak, langsung deh overthinking. Kamu Betul, pernah nggak sih iya. Salwa ngerasain kayak gitu? Kalau lagi nggak diajak buat nongkrong tuh rasanya kayak apa aku ada salah ya? Kenapa aku tiba-tiba gak diikutin buat nongkrong? Iya bener banget, aku malah kadang kayak lihat story-nya tuh kayak nyesek aja. Nggak tahu kenapa sih aku tuh nggak diajak gitu loh. Kayak ada yang masalah. Terus hal kecil nih, kayak misal temanku tuh juga kan suka nonton konser. Nah kita tuh ngerasa hidupku tuh kayak nggak berwarna. Soalnya aku cuman scroll aja ngeliatin mereka kegiatan ikut konser, ke kafe, tapi aku tuh nggak diajakin. Tapi menurutku ya kayak mereka tuh belum tentu se-happy di layar kaca Jadi gitu. kalau kalian cuma scroll itu tuh malah bikin capek tahu. Kita kayak merasa overthinking sendiri, itu tuh bikin capek. Bukan karena kita ikut aktivitasnya, tapi karena kita kebanyakan overstimulasi dari mereka, dari nonton-nonton video itu. Nah itu sih poin pentingnya, karena kalau dipikirin lagi FOMO ini nih nggak cuma soal ketinggalan acara tapi juga soal validasi. Benar nggak sih menurut kalian? Bener Betul. banget. Nah, tapi yang menarik ya guys ya, FOMO itu juga punya sisi positif gak sih kalau dipikir-pikir? Iya. Nah itu kita tuh bisa jadi produktif karena kefomoan kita itu tadi. Misal nih, sekarang kan lagi event running nih. Oh iya, event running tuh. Itu Iya, benar. semua orang tuh jadi ikut bikin postingan running. Nah itu kan kegiatan positif banget tuh. Kan jadi sehat kan badannya. Nggak sekedar FOMO-FOMOan kayak di kafe-kafe aja gitu. Selama nggak berlebihan aja, FOMO-nya ini pasti positif kok. Selama kita bisa manajemen sendiri, asal kita nggak sampai insecure, terus cemas sama kegiatan orang lain, itu harusnya fine-fine aja nggak sih? Kayak kita masih bisa atur emosi kita sendiri, itu bakal tetap jadi dorongan positif FOMO ini. Ya ujungnya balik lagi ke self awareness. Ketinggalan sesuatu itu nggak apa-apa kok asal kita tetap hadir untuk diri kita sendiri. Nah bener banget Ivan, kita tuh bener-bener harus punya batasan diri juga, mawas diri gitu ya kalau namanya. Tapi sebelum kita tutup nih, kita punya insight apa aja ya. Nah kita akan bahas di segmen berikutnya. Wow, gak kerasa banget ya Talkis, kita udah sampai di akhir obrolan. Jadi apa insight hari ini Talkis? Kalau dari aku ya, gak semua hal yang viral harus kamu ikutin. Kadang yang kamu butuhin itu bukan ikut arus kok, tapi tahu kapan berhenti scrolling. Dan ingat, dunia digital tuh cepet banget berubah. Tapi yang paling penting jangan sampai kamu kehilangan real connection cuma karena takut ketinggalan tren. Setuju banget Ivan, kita tuh harus pilih-pilih juga guys. Apa yang mau kita tonton, kita scrolling, kita FOMOin, itu kita benar-benar harus pilah-pilah banget. Jangan sampai karena kefomoan kita ini terjerumuskan ke hal-hal yang jelek gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Talkis.